Anda kembali di Menuju Istana, debat Cawapres 2024. Di segmen ini kita akan berikan kesempatan kepada juru bicara dari pasangan calon nomor urut 3 mengenai apa yang sudah ditanyakan oleh panelis tadi. Yang salah satu yang disinggung adalah apa yang menjadi faktor determinan dalam target pertumbuhan ekonomi 7% ini. Silakan. Ya, terima kasih. Poin pentingnya adalah kami kepingin mengejar 17 juta lapangan pekerjaan baru selama 5 tahun. Makanya itulah kami berani menargetkan 7%. Berat, sangat challenges memang, yes kita akui itu. Itulah kemudian butuh Ganjar Mahfud. Karena memang Pak Ganjar dan Pak Mahfud dua figur yang bisa menyelesaikan kerja cepat, dan Pak Mahfud nanti harapannya adalah menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha. Kita butuh dunia usaha, ya. Kita butuh dunia usaha. Kita butuh kepastian usaha bagi dunia usaha itu sendiri. Termasuk perlindungan hukum gitu ya, dan termasuk juga penciptaan reformasi birokrasi yang bersih dari KKN. Karena kita butuh itu semua. Kenapa? 7% tidak akan dicapai kalau tidak ada investasi. Investasi butuh kepastian hukum, butuh perlindungan hukum. Gitu ya. Nah, apa itu? Kita mentargetkan pertumbuhan investasi itu setiap tahun 12% tumbuhnya. Produktivitas modal maupun produktivitas tenaga kerja kita tingkatkan sampai 60% ke depan dari posisi hari ini. Sehingga nanti yang sekarang produktivitas itu tenaga kerja dan modal misalnya bisa tumbuh sekitar 5%-an, kalau kita naikin kita misalnya 7%. Itu komitmen politiknya seperti itu. Jadi, nah kalau mau bicara teknisnya, determinasi apa yang kita mau siapkan? Kita pilih sektor-sektor yang memang bisa memberikan multiplier efek yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja. Apa itu? Kita punya pilar industrialisasi. Baik. Ya, ada industrialisasi berbasis sumber daya alam, ada industri midstream yang nantinya kita akan kembangkan, memanfaatkan sumber daya alam yang kita manfaatkan tadi itu, ya seperti tadi Prof. Tumiran sampaikan, kita bangun industri termasuk sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ya, mulai dari transisi energi dan termasuk juga itu tadi, bagaimana kita meng-create ekonomi hijau, itu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Baik. Membalik piramida itu. Nah, kita sudah hitung, Prof, kita sudah hitung itu, ya, kalau ini bisa create, ya, dalam waktu 5 tahun ke depan, kita bisa naikin lapangan kerja dari sisi sektor pertanian, sektor manufaktur, dan manufaktur yang paling banyak. Dan memang kita punya tantangan yang paling besar terkait dengan manufaktur ini. Baik. Kenapa? Karena kita sudah masuk dalam gejala deindustrialisasi ini. Nah, ini yang kita mau dorong. Mulai industri dasar, midstream sampai atas. Sektor pertanian nanti kita akan tambah, ya, dengan perhitungan kami bisa naik sekitar 2 juta lapangan kerja baru. Munculnya lapangan kerja petani-petani baru. Kemudian sektor manufaktur kita akan tambah sekitar 8 juta tenaga kerja baru. Dan sisi lain dari aktivitas di sektor industri dan pertamina itu nanti akan menimbulkan multiplier efek terhadap sektor jasa dan perdagangan. Itu nanti kira-kira akan bisa menghasilkan sekitar 7 juta. Itulah yang kita rencanakan begitu. Jadi challenge, yes, makanya kita butuh Pak Prof Mahfud dan Pak Ganjar karena memang di era kepemimpinan beliau di Jawa Tengah itu sudah membuktikan banyak capaian-capaian yang sudah diperlihatkan selama menjadi gubernur di Jawa Tengah. Kira-kira gitu. Prof Ibnu, Anda yang menanyakan pertanyaan tadi, apakah ini menjawab pertanyaan Anda? Dari konstruksi pesan yang dibangun ada satu catatan tidak dijelaskan, misalnya sektor manufaktur mana gitu. Apakah di dunia digital elektronik? Sama ini handphone yang ada di saku kita semua impor. Di sektor apa begitu maksud saya? Begitu ya? Ya, oke. Ya, misalnya jadi, kalau basisnya manufaktur di bidang kayu, ayo ekspor kayu, apakah mau dalam bentuk? Jadi detailnya apa? Di iya sektor gitu. industri mana? Silakan. Jadi gini, kan seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya pilar industri, ya. Ada ekonomi baru, ada kemudian industri masa depan kita, yaitu terdiri dari, ini paling ibaratnya rumah gitu ya, atapnya itu ekonomi baru gitu ya. Kemudian ada industri, di bawahnya itu ada industri ke depan seperti elektronik,
ya, yang high tech, yang punya kandungan teknologi yang lebih tinggi. Kemudian industri mainstream itu seperti seperti logam dasar, kemudian peralatan macam-macam lah ya, dan termasuk juga mengembangkan sisi hulunya, yaitu di sektor sumber daya alam, pertanian, pertambangan, yang ini menjadi backbone untuk mengembangkan industri ke depan. Jadi selama ini industri kita, kenapa sih kita mengalami deindustrialisasi? Karena mayoritas bahan bakunya impor, 80% kita impor. Nah, kita tidak mengembangkan nih industri yang berbasis resource base kita, sumber daya alam. Sudah dimulai hilirisasi di tambang. Kita kembangkan nanti di sektor pertanian, sektor perikanan, termasuk juga sumber-sumber daya yang ada di lautan dan lain-lain sebagainya. Kira-kira gitu, itu yang goalnya ke situ. Satu lagi, bagaimana cita-cita itu dicapai dengan SDM yang ada sekarang? Bagaimana akan membangun? Makanya kita punya 3 pilar. Sehat dulu, terampil, baru kemudian berdaya. Jadi kita sehatkan masyarakat. Makanya kita punya program, ini konteksnya dengan desa ya. Kita jamin kesehatan masyarakat. 1 desa, 1 vaskes, 1 naskes. Kemudian kita latih, kita upgrade di setiap desa nanti kita, bahkan di setiap desa nanti kita tingkatkan sumber daya manusianya. 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Kira-kira seperti itu, macam-macam. Kira-kira seperti itu. Maksudnya, saya ingin minta tanggapan terakhir dari Prof. Silakan untuk bisa memberikan tanggapan terakhir. Iya. Ya, terima kasih Mas. Jadi kita senang mendengar dari para tim capres kita ya. Tapi memang kalau kita lihat harusnya ada real action gitu ya. Action real, misalnya mau bikin industri apa gitu ya. Tapi itu sebenarnya menjadi penting. Sehingga apa? Kalau kita mau mengembangkan industri apa, langsung bergerak. Sumber daya manusia untuk mendukung itu harus kita persiapkan. Tanpa sumber daya manusia nggak mungkin gitu. Sekarang harus ada sinergis antara rencana pembangunan dan penyiapan sumber daya manusia. Sekarang kalau kita lihat sumber daya manusia itu sporadis. Perguruan tinggi jalan sendiri-sendiri. Habis keluar dari kampus, mencari lapangan kerja susah. Harus ada roadmap untuk menuju. Tapi berbasis potensi nasional, saya sepakat. Itu menjadi penting sekali. Baik. Ya. Kita sambil memantau juga di venue debat di JCC, sepertinya sudah tiba pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang akan memberikan penampilannya di debat keempat ini. Kita akan tunggu bagaimana penampilannya, apakah bisa memenuhi ekspektasi seperti yang sudah dia perlihatkan di debat kedua yang lalu. Dan ini akan kita tunggu ya, Putri. Betul sekali. Nah, ini kita lihat kembali Pak Prabowo, kemudian juga Mas Gibran masih juga dengan kostumnya sama, kemeja dengan warna biru muda seperti itu, masuk ke dalam ruangan dan juga tentunya sempat menjumpai tadi para pendukung, memberikan sapaan hangat juga. Dan sepertinya sih kalau lihat dari gayanya, kemudian juga gerak-geriknya santai, kita harapkan juga. Terutama Pak Prabowo. Kalau Mas Gibran, kita tidak bisa melihat secara close up wajahnya seperti apa, tapi langkahnya cukup pelan begitu. Nah, ini kita harapkan juga masing-masing calon wakil presiden bisa menunjukkan kesiapannya. Baik. Dan sambil kita menanti, hanya tinggal 4 menit lagi jelang debat, saya minta closing statement dulu dari para juru bicara. Dimulai dari 02, silakan. Ya, makasih. Kalau sampai hari ini saya masih meyakini insya Allah Gibran akan betul-betul menjawab tantangan bahwa anak muda itu belum perlu untuk diberikan kesempatan. Di sini ada adik-adik kita paham dalam realitas sehari-hari sering sekali anak muda masih di underestimate-kan, namun dalam beberapa kali performance Gibran dia mampu membalikkan keadaan itu, dan insya Allah nanti saya meyakini bahwa anak-anak muda Indonesia yang hari ini direpresentasikan oleh Gibran, dia punya kemampuan untuk show force bahwa mereka juga berhak untuk diberikan kesempatan. Baik. Ya, selanjutnya juga Bang Sunasib, pernyataan penutup. Silakan Bang Sunasib. Bang Sunasib silakan, closing statement. Iya, Pak Mahfud saya yakin beliau akan menjadi dirinya sendiri, Prof. Mahfud ya. Beliau adalah pendekar di bidang hukum, beliau adalah seorang yang konsisten ya dalam perjalanan karirnya. Satu-satunya wapres yang pernah jadi hakim adalah Prof. Mahfud MD. Dan selama Prof. Mahfud MD menjadi hakim, tidak pernah satupun cerita negatif, track record negatif beliau. Jadi Prof. Mahfud nanti akan
menampilkan sosok sebagai wapres yang dibutuhkan Baik. dalam konteks penegakan menjamin kepastian hukum, Ya. perlindungan hukum, yang itu nanti akan mensupport program-program di bidang ekonomi. Oke. Karena kita butuh itu namanya kepastian hukum. Kita butuh perlindungan hukum. Termasuk perlindungan hukum terhadap masyarakat desa, masyarakat adat, petani, yang lain-lain yang selama ini mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak adil, Oke. yang semena-mena. Kira-kira seperti itu. Jadi Baik. saya yakin Profesor Mahfud akan Baik. menjadi dirinya sesuai dengan jati diri Prof. Mahfud Baik. selama ini. Terima kasih. Baik, silakan Bang Sandi dulu. Saya Cak Imin itu adalah pemimpin muda sebenarnya, sudah lama di dalam dan menunjukkan karirnya dengan baik, mulai dari anggota DPR, pimpinan DPR dan seterusnya. Jadi kalau mau mencontoh pemimpin muda yang sudah berhasil ya Cak Imin. Kalau yang lain baru coba-coba kira-kira kan. Nah, saya melihat Cak Imin ini bidangnya dia karena Wakil Ketua DPR membidangi Kesra itu cukup lama. Jadi saya yakin asal Cak Imin muncul sebagai Cak Imin yang banyak bercanda dan elegan, insya Allah lebih gampang rakyat menerima cara-cara Cak Imin untuk mewujudkan visi misi yang dia sudah cadangkan. Baik. Itu saya pikir. Makasih. Baik, kita sudah mendengarkan bagaimana suara dari masing-masing juru bicara. Pasangan boleh kan aplaus yang meriah tentunya sekali lagi untuk para juru bicara dari pasangan 01, 02, hingga 03. Ya, kita sudah semakin dekat dengan waktu pelaksanaan debat dari Cawapres ini yang akan terselenggara pada malam hari ini. Temanya sudah kami sampaikan, tapi kami juga ingin dengar bagaimana kemudian Terakhir nih. suara betul dari masing-masing pendukung. Silakan ditunjukkan kembali semangatnya pasangan 01. Baik, masih semangat. Pendukung pasangan 02. Oke. Nomor 3 jangan mau kalah. Baik, luar biasa sekali. Ya, Baik. melihat semangat mereka ini juga seakan mewakili semangat dari masyarakat yang ingin sekali melihat bagaimana penampilan dari masing-masing cawapres ini beradu gagasan dalam debat pada malam hari ini, Alfat. Baik, kita akan ajak Anda pemirsa untuk langsung menuju ke venue debat. Kita akan menyaksikan debat Cawapres 2024. Selamat menyaksikan.